Shalom sahabat Kristus. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema perhatikan cara kita hidup. Ayat bacaan firman Tuhan terambil dari Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mengoreksi diri. Mengoreksi diri dari apa? Mengoreksi diri dari bagaimana hidup kerohanian yang kita hidupi hari-hari ini sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Apakah hidup kita masih ada di jalur kebenaran firman Tuhan, atau sudah mulai keluar dari jalur kebenaran firman Tuhan secara perlahan-lahan tanpa kita sadari? Ini yang berbahaya, Bapak Ibu. Kalau kita tidak cepat-cepat sadar, bukan tidak mungkin satu hari nanti kita dapati hidup kita sudah begitu jauh keluar dari kebenaran firman Tuhan, dan akan sulit bagi kita untuk kembali. Kenapa? Karena kita sudah dijerat oleh cara hidup dunia ini, dan kita sudah merasa nyaman hidup seperti itu. Nah, sebelum semuanya itu terjadi, firman Tuhan memberikan peringatan kepada kita hari ini. Peringatan firman Tuhan apa? Peringatannya adalah perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Hari ini kita akan belajar hal apa saja yang perlu kita perhatikan di dalam hidup kita, supaya kita tetap ada dalam jalur kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan membagikan 3 hal yang kita pelajari dari ayat bacaan kita tadi, Efesus pasal 5 ayat 15 sampai yang ke-17. Yang pertama adalah di dalam ayatnya yang ke-15 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Yang pertama yang harus kita perhatikan dalam hidup kita adalah jangan hidup seperti orang bebal. Orang bebal itu seperti apa? Ciri dari orang bebal itu adalah orang yang sudah tahu salah, dikasih tahu bahwa itu salah, tetapi masih bikin salah. Saya ulangi sekali lagi. Ini ciri orang bebal. Cirinya adalah orang yang sudah tahu salah, dikasih tahu bahwa itu salah, tetapi masih bikin salah. Nah, di dalam Amsal 13 ayat yang ke-19, Alkitab memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai sifat orang bebal ini. Dikatakan di dalam Amsal 13 ayat yang ke-19, keinginan yang terlaksana menyenangkan hati, menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Jadi orang bebal itu
dikatakan di dalam Amsal ini, bagi mereka kejahatan itu adalah sesuatu yang memang mereka harus lakukan. Bahkan dikatakan adalah sesuatu kekejian kalau mereka menghindari kejahatan. Menjauhi kejahatan itu adalah sesuatu kekejian buat orang bebal. Jadi ini sesuatu yang berbahaya sekali Bapak Ibu. Kalau kita hidup bersama orang bebal. Kalau kita memiliki sifat bebal di dalam hidup pengiringan kita akan Tuhan. Ini sangat berbahaya. Karena itu firman Tuhan menasehatkan kita di dalam Amsal 14 ayat yang ke-7. Jauhi orang bebal. Jauhi orang bebal, firman Tuhan katakan. Kita tidak boleh bergaul dengan orang bebal. Kita tidak boleh memiliki sifat bebal. Karena ini sangat berbahaya. Amsal 18 ayat yang ke-17 mengatakan, orang bebal akan binasa oleh perbuatannya sendiri. Nah, tentu kita tidak mau masuk di dalam kategori orang yang binasa karena kebebalan kita, karena sifat bebal yang kita pelihara di dalam kehidupan kita. Jadi satu-satunya pilihan kita adalah ayo kita hidup bijaksana di hadapan Tuhan hari-hari ini. Kenapa? Karena dengan hidup bijaksana kita bisa melihat dengan jelas hidup seperti apa yang berkenan kepada Tuhan dan hidup seperti apa yang Tuhan tidak sukai, sehingga kita bisa memilih. Kita bisa menentukan seperti apa kita harus hidup ketika kita bijaksana di dalam mengikut akan Tuhan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, hal apa yang perlu kita perhatikan di dalam hidup kita hari-hari ini? Efesus 5 ayatnya yang ke-16 tadi dengan jelas mengatakan begini. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, yang kedua yang harus kita perhatikan di dalam hidup kita adalah kita harus mempergunakan waktu dengan benar. Jangan sia-siakan waktu yang kita miliki hari-hari ini, Bapak Ibu. Kita tidak tahu waktu kita sampai kapan. Tapi ayo kita pergunakan waktu yang masih ada ini dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Rasul Paulus dengan jelas di dalam ayat ini mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus. Dan hari ini kepada kita, peringatan kepada kita. Bahwa dikatakan hari-hari di mana kita hidup ini adalah jahat. Bukan harinya yang jahat, saudara. Bukan harinya yang jahat. Tetapi orang-orang yang mengisi hari-hari ini, kecenderungan hatinya melakukan kejahatan semata-mata. Bapak Ibu bisa melihat di sekitar Bapak Ibu apa yang terjadi hari-hari ini. Bagaimana orang menjalani hidup mereka hari-hari ini. Apakah cara hidup mereka semakin baik? Semakin mengerti nilai-nilai? Atau sebaliknya? Bapak Ibu bisa menilai sendiri. Bapak Ibu bisa melihat sendiri bagaimana perkembangan yang terjadi hari-hari ini. Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita menceburkan diri atau ikut-ikutan melakukan apa yang dilakukan oleh dunia ini. Sekalipun itu mendatangkan keuntungan.
Sekalipun itu membuat kita terkenal, sekalipun itu membuat kita viral, tapi kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, jangan pernah kita mau menyia-nyiakan waktu kita untuk melakukan itu. Jangan kita menceburkan diri kita untuk melakukan itu. Tetapi ayo kita pergunakan waktu yang masih ada ini dengan memiliki cara hidup yang mempermuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Jangan habiskan waktu kita untuk main HP. Jangan habiskan waktu kita untuk main game. Jangan habiskan waktu kita untuk duduk di tongkrongan kita, bermain, melakukan apa yang menjadi kesukaan kita di situ. Jangan buang-buang waktu untuk itu. Justru hari-hari ini, saudara, kita harus menyediakan waktu kita untuk punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Menyediakan waktu untuk melayani pekerjaan Tuhan, apapun itu bentuknya. Menyediakan waktu untuk menolong orang lain, menolong keluarga yang membutuhkan dan kita mampu untuk menolong. Berikan waktu kita untuk melakukan itu, menolong itu. Nah, ini yang kedua. Mari kita pergunakan waktu kita dengan benar. Yang ketiga, dari Efesus 5 ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang ketiga, hal yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita adalah kita harus mengerti kehendak Tuhan. Dengan cara apa? Tidak ada cara lain. Tidak ada cara yang alternatif. Hanya dengan cara membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Ini cara supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Cara yang kedua, dengan cara apa? Memiliki saat teduh. Memiliki doa pribadi dengan Tuhan. Dua hal ini yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita saat-saat ini, Bapak Ibu. Dengan cara ini, Tuhan akan berbicara kepada kita dan kita akan tahu apa kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Puji nama Tuhan. Kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah hal-hal ini menjadi satu koreksi setiap hari di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah hidup seperti apa yang Tuhan inginkan? Biarlah hidup kita ke depan ini semakin hari semakin baik, semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan, semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Ini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan ini. Bapa kami yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada malam hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini sungguh-sungguh berbicara secara pribadi dalam hidup kami. Dan kami bisa mengerti akan apa kehendak Tuhan di dalam hidup kami hari-hari ke depan ini. Belajar kami Tuhan, untuk kami bisa melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang mempermuliakan Tuhan, apa yang menyukakan hati Tuhan. Kami berdoa pada saat ini buat semua anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kau jamah hidup mereka, Engkau lawat hidup mereka. Di dalam pergumulan mereka, Tuhan Yesus hadir memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan buat mereka. Sehingga mereka tetap kuat, tetap setia, tetap sungguh-sungguh di dalam mengikut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.